اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju ke surga kelak. Kemudian Rasul mengatakan lagi, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Rasul SAW, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat Al-Quran dan mereka mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majelis kita seperti yang Rasul sabdakan tadi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang apa? Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, As-Salafiyin, atau dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, Al-Firqatun Najiyah, memiliki ciri khas karakteristik yang membedakannya dengan Ahlul Bid'ah, Al-Firqah Al-Halika, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah as-salafiyin, mengaku sebagai pengikut al-firqatin najiyah, maka harus kita paham apa ciri khas karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, agar kita betul-betul berjalan di atas ilmu, betul-betul ala basirah, dan bisa membedakan mana ahlul haq, mana ahlul batil, mana ahlul sunnah, mana ahlul bidah, mana al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, dan al-firqah al-halikah. Karena semuanya harus dengan ahli ilmu. Ahli ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Kalau kita tidak punya ilmunya, mungkin bisa kita terseret ke arus kesesatan, atau paling tidak kita kebingungan untuk membedakan mana al-haq, mana al-batil, terutama di zaman
yang penuh fitnah syubhat ini. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, harus betul-betul kita paham ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang sejati, al-firqah an-najiyah, ad-da'wah salafiyah atau as-salafiyah. Makanya para ulama memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan yang terang benderang tentang hal ini. Dan pada kesempatan ini kita hanya sekedar menukil saja, meringkas saja apa yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut. Di antaranya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafidhallahu taala dalam sebuah buku beliau An-Nubat ala Syarih Sunnah lil Barbahari, yaitu penjelasan singkat tentang kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di sini tentang khasais ahli sunnah wal jamaah wa mumayyizatuhum, karakteristik dan keistimewaan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Dan pembahasan ini juga dinukil oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafidhallahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Kun Salafian alal Jadah, jadilah salafi sejati. Ini sekali lagi para ulama sangat antusias menyampaikan kepada kita pembahasan yang satu ini agar kita betul-betul menjadi salafi sejati, bukan imitasi. Betul-betul menjadi ahlu sunnah yang betul-betul di atas sunnah Rasul, di atas sunnah para sahabat ar-Rasul, bukan sekedar pengakuan belaka. Ya. Jadi ini motivasi kita bersama-sama duduk di sini untuk membahas masalah ini. Di antaranya yang pertama, untuk kita tahu karakteristik ahlus sunnah dan kita pegang erat. Yang kedua, agar kita tidak terseret oleh arus kesesatan. Yang ketiga, agar kita bisa membedakan mana ahlul haq, mana ahlu al-batil, mana ahlu sunnah, mana ahlu al-bidah. Yang ahlu sunnah kita pegang erat, yang ahlu bidah kita tinggalkan. Ini sekali lagi di antara motivasi kita membahas masalah ini, terutama di akhir-akhir ini yang muncul banyak syubhat, kerancuan baik dari luar maupun dari dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada kita untuk kita bisa memahami pembahasan ini dengan baik dan benar. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita bacakan ucapan Syekh Saleh atau Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafidhallahu ta'ala, salah seorang ulama ahlussunnah yang ada di kota atau di negeri Saudi Arabia, yang sekarang beliau masih hidup hafidhallahu ta'ala. Yang pertama, ciri khas ahlus sunnah, karakteristik ahlus sunnah, sabatuhum alal haqqi, kekokohan mereka di atas kebenaran, keistiqomahan mereka di atas kebenaran, konsistennya mereka di atas kebenaran, wa adamu taqallubihim, dan mereka tidak pelin-pelan dan tidak mencela-menceli dalam berakidah, bermanhaj. Kama hiya adatu ahlil ahwa, sebagaimana mencela-menceli, pelin-pelan dalam akidah manhaj adalah kebiasaan ahlil ahwa, ahlil bid'ah. Ini kata Syekh Abdullah
Al-Ubailan hafidhallahu ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah mereka senantiasa konsisten di atas kebenaran, di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang selamat. Karena pondasi mereka sangat kokoh, landasan mereka sangat kuat. Dalil mereka hanyalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Satu rujukan mereka yaitu tadi qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Hal ini seperti yang Allah ibaratkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, yaitu tentang ucapan kalimat thayyibah. Kata sebagian ulama tafsir, arti kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Perumpamaan kalimat tauhid seperti pohon yang baik, asluha sabitun, akarnya itu kokoh. Itu perumpamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tegar, kokoh, konsisten. Kalau sudah memegang akidah yang sahihah, akidah salaf, ashabil hadis, sudah itu yang mereka pegang erat. Tidak pindah ke kanan ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap itu yang dipegang erat apapun yang terjadi. Ini sekali lagi ciri khas dakwah salafiyah sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat sejarah para ulama salaf mulai sejak zaman para sahabat, bagaimana mereka mendapatkan banyak onak dan duri dalam berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, seperti Bilal, seperti keluarga Ammar bin Yasir. Bagaimana mereka disiksa karena berpegang teguh dengan kalimat tauhid, namun mereka tetap tegar, tetap konsisten, istiqamah. Dan ini juga yang diwarisi oleh para ulama-ulama salaf. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada fitnah khalqil Quran, ketika itu 3 khulafa di zaman beliau mewajibkan semua rakyatnya mengatakan Al-Quran makhluk. Namun Imam Ahmad rahimahullah tetap tegar mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini semuanya merupakan ciri khas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berbeda dengan kelompok ahli bidah, ahli al-kalam. Kalau ahlul kalam, karena pondasi mereka hanyalah akal semata, maka namanya akal berbeda-beda. Kita yang hadir di sini mungkin pendapatnya, pemikirannya dalam misalnya urusan-urusan ya selain akidah tentunya berbeda-beda. Ya. Ada gangguan. Kita lanjutkan lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka kokoh, tegar, konsisten, istiqomah di atas akidah manhaj karena pondasi mereka kuat, kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ini berbeda dengan kelompok ahli bidah, ahli ahwa. Dasar mereka, landasan mereka akal atau perasaan atau sekedar arus mayoritas yang itu bisa berubah-ubah, berganti-ganti. Makanya kebiasaan mereka pelin-pelan mencela-mencela dalam akidah dan manhaj. Contoh ahlul kalam yang disebut oleh para ulama adalah kelompok ahli bid'ah
yang mereka contohnya dalam menetapkan sifat Allah. Kalau ahli sunnah dari zaman para sahabat sampai detik ini, akidahnya, kaidahnya sama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menafikannya. Ini akidah dan kaidah ahli sunnah sepanjang masa. Adapun ahlul kalam adalah orang-orang yang hanya menetapkan akidah berdasarkan akal semata, yang berdasarkan logika semata. Kalau nggak cocok dengan akal, mereka tolak, mereka takwilkan. Namanya akal kan berbeda-beda. Makanya ada sebagian mereka menetapkan semua nama Allah namun nggak menetapkan semua sifat Allah. Ada yang menetapkan sebagian sifat Allah. Ya. Kalau kita belajar tentang tauhid asma wa sifat, Ahlus Sunnah sekali lagi menetapkan semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Menetapkan sifat Allah istiwa di atas aras, tinggi di atas aras. Menetapkan Allah punya sifat cinta, sifat ridha, sifat al-ghadab, murka, sifat ridha, sifat wajah, sifat tangan, sesuai dengan yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun ahlul kalam, yaitu tadi kelompok yang hanya menetapkan sifat-sifat Allah hanya berdasarkan logika. Mereka menetapkan misalnya 7 sifat. Sifat kehidupan, al-haya, al-kalam, sifat as-sama' wal basar, pendengaran, penglihatan, al-ilmu, al-irada, al-qudra. Yang lain mana? Mana itu sifat istiwa tinggi di atas arsy? Mana itu sifat rahmah bagi Allah? Mana itu sifat ridha radhiyallahu anhu wa radu'an? Kata mereka, oh itu nggak cocok dengan akal, nggak sesuai dengan logika, kata mereka. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat misalnya rahmat, kasih sayang, nanti sama dengan kasih sayang apa? Makhluk. Kata ahli sunnah, kalian menetapkan sifat kehidupan, makhluk juga punya sifat apa? Kehidupan. Berarti kalian apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, beda kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Ya, kita katakan demikian pula kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah juga berbeda. Meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Kita tanya lagi, kenapa kalian nggak menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy? Mereka mengatakan nanti sama dengan istiwa makhluk. Lampu ini di atas kepala kita. Kita katakan demikian pula kalian menetapkan Allah punya sifat ilmu, makhluk juga punya sifat apa? Ilmu. Kata mereka beda ilmunya Allah dengan ilmunya apa? Demikian pula sifat istiwa, istiwa Allah nggak sama dengan istiwa apa? Makhluk. Ini pelin-pelannya mereka mencela-mencela, nggak konsisten. Menetapkan 7 sifat, menolak yang lain atau mentakwil yang lain. Paham maksudnya? Ini bedanya Ahlussunnah dengan Ahlussunnah konsisten. Semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ditetapkan tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan sama sekali. Kalau mereka ditetapkan sebagian, ditakwil sebagian yang lain. Ini contoh mencela-mencelinya apa? Mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, kalau kita mengaku sebagai ahli sunnah, apalagi sebagai dai ustadz ahli sunnah, konsisten dalam akidah manhaj. Kalau ini sudah pasti adalah akidah salaf, pegang erat sampai mati. Ya. Jangan pernah apa? Mencela-mencela, jangan pernah ke kanan ke kiri lagi. Sudah telusuri jejak salafus saleh. Ya. Jangan ketika ada arus ke kanan ikut ke kanan, arus ke kiri ikut ke kiri. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan wa anna hadza, atau Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi.
Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Summa khata khututan an yamin wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri beliau, seraya mengatakan hadis subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa alai syaitan yadu ilaih. Tidaklah ada satu jalan pun dari jalan yang banyak itu di kanan kiri tersebut kecuali ada setan yang menyuruh kepadanya. Rasul mengatakan yang lurus satu, ikuti kata Allah dan Rasulnya. Jangan ngikuti kanan kiri, jangan mencela ke kanan ke kiri, jangan, ikuti. Ini konsisten ya. Jangan ke kanan ke kiri, karena itu jalannya apa? Setan. Mau jadi setan, mau jadi pengikut setan, naudzubillahi min dzalik. Itu namanya setan yang menyuruh kepada kesesatan, kepada asyubuhat, naudzubillahi min dzalik. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf, ulama ahli sunnah sangat amat mengecam sikap pelin-pelan, mencela-menceli, tidak konsisten. Kita tekankan dalam masalah akidah dan manhaj, karena masalah akidah manhaj ini sudah paten, nggak bisa dirubah-rubah lagi, nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Makanya di sini juga Syekh Abdullah Ubailan ada pembahasan tentang manhaj dakwah. Kata beliau, anna minhaj dakwah sabitun la yataghayyar. Manhaj dakwah tidak pernah berubah, tetap ya, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Contoh, dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Minhaj Firqatin Najiyah. Kalau antum belajar misalnya kitab Minhaj Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dikatakan di situ diantaranya Al-Firqatun Najiyah ta'tabiru tauhid. Kelompok yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memprioritaskan dakwah kepada tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah sebagaimana Rasul dahulu. Dakwah di kota Mekah 10 tahun pertama tentang tauhid la ilaha illallah, dan ini adalah manhaj dakwah semua para nabi, para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus, kata Allah, setiap umat seorang rasul yang seruan mereka an ibudullah, sembahlah Allah, tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Ini sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad. Intisari prioritas dakwanya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, tentang al-aqidah sahihah. Maka tidak boleh dirubah-rubah. Rasul pun ketika menasihati Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u min syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini kata para ulama berlaku sampai hari kiamat, tidak boleh dirubah-rubah ya. Namun sekarang ini ada oknum-oknum yang mengaku ahlu sunnah, dai salafi, namun apa? Menyinyiri, memprotes dakwah kepada at-tauhid. Kalau kita dakwah kepada umat Islam ya, menyuruh mereka kepada tauhid, seolah-olah kita menyamakan mereka dengan Yahudi Nasara. Ini dakwanya khawarij dan seterusnya, ini zalim. Naudzubillahi min dzalik. Padahal sang oknum sebelumnya beberapa tahun yang lalu menulis kitab membantah kelompok liberal yang nyinyiri dakwah tauhid. Dulu dia yang apa? Menyeru kepada dakwah tauhid. Sekarang dia yang menyinyiri dakwah apa? Mencela-mencela. Ini yang sangat dikecam oleh para ulama sejak dahulu kala. Sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah, sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya adalah engkau menganggap baik
apa yang kemarin engkau anggap jelek, atau menganggap jelek apa yang engkau anggap baik dahulu. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, iyyaka wattalawun fi dinillah, jauhkanlah dirimu dari sikap pelin-pelan, mencela-mencela dalam urusan agama ini, terutama akidah wal manhaj tadi. Fa inna dinallahu wahid, karena agama Allah itu satu. Ini sekali lagi kecaman dari ulama salaf terhadap orang-orang yang pelin-pelan, tidak konsisten dalam masalah al-aqidah wal manhaj. Contoh yang lain, ada juga oknum yang pernah menulis tidak boleh mencaci maki pemimpin, tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum, tapi beberapa hari setelah itu memposting ucapan tokoh ahli bid'ah yang mencela, mengkritik pemimpin di hadapan umum, mengatakan pemerintah tidak adil. Loh, kemarin ngomongnya apa? Nggak boleh. Sekarang kok apa? Dia memposting ucapan yang bukan ahli sunnah dan di dalamnya ada unsur mencaci maki pemimpin. Ini yang dicela, dikecam oleh para ulama salaf. Ini ciri khas ahli bidah, bukan ciri khas ahli sunnah. Mencela dalam urusan apa? Al-aqidah wal manhaj. Ibrahim An-Nakhai dari kalangan ulama salaf juga pernah mengatakan kanu yakrahuna talawun fid din. Dahulu para ulama salaf sangat benci terhadap sikap pelin-pelan, mencela-mencela dalam urusan agama, dalam urusan akidah wal manhaj. Demikian pula ulama Ahlus Sunnah setelah mereka, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang dinukil di sini oleh penulis Syekh Abdullah Al-Ubailan, yaqulu Syekhul Islam wa bil jumlati fathabatu wal istiqraru fi ahli hadis wa sunnah adhaf ma huwa inda ahli kalam wal falsafah. Kesimpulannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya keistiqomahan, keteguhan, konsistensi dan keistiqomahan yang ada pada ahli hadis, ahli sunnah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan ahli kalam, ahli filsafat. Ya, kalau ahli kalam, iya tadi mencela-mencela. Sebagian sifat Allah ditetapkan, yang lain dia apa? Takwil-takwilkan, ditolak. Ini sikap pelin-pelan, mencela-mencela. Beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Seperti tadi juga, ahli sunnah sepanjang masa mengharamkan mencela pemimpin, mengharamkan mengkritik pemimpin di hadapan umum, mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, meskipun pemimpinnya zalim, fasik dan sebagainya. Ahli sunnah konsisten mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Terus dipegang erat. Sekali lagi, kenapa demikian? Karena landasan mereka satu, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Bukan akal-akalan, bukan mengikuti arus masyarakat. Ketika arus ikut demo, ikut, naudzubillah min dzalik. Bukan seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah punya prinsip yang wajib dipegang erat sampai mati. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya keistiqomahan, keteguhan, konsisten yang ada pada ahli hadis, ahli sunnah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan ahlul kalam, ahlul filsafat yang sering mencela-mencela. Bahkan tokohnya ahli kalam, ya sekali lagi, kalau disebut ahlul kalam filsafat, ini adalah orang-orang yang hanya berlandaskan akal dalam beragama, orang-orang yang suka menuhankan akal mereka. Tokoh-tokoh mereka itu di akhir hidup mereka menyadari tentang kesalahan mereka pada waktu belajar ilmu kalam tersebut. Contoh, ada tokoh mereka namanya Ar-Razi, pernah menyebutkan dalam bait-bait puisinya ucapan nihayatu iqdamil uquli iqalu
wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak menuhankan akal itu kebingungan. Ini namanya akal manusia terus berubah-ubah, berbeda-beda. Kemudian kata dia, puncaknya orang mendahulukan akal, dhalalu, kesesatan. Kemudian kata dia, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami, yaitu merasa kebingungan. Karena apa? Pegang pendapat ini, pendapat itu berbeda-beda terus dalam masalah urusan agama. Ya, kalau kelompok ahli kalam filsafat, rujukannya ya ucapan Aristoteles, Platon, atau Toples atau apa namanya itu. Ya begitu. Ya, mereka apa? Nggak punya pegangan yang kokoh. Berbeda-beda satu akal dengan akal yang lain. Maka kata Ar-Razi, arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Arwah kami, roh-roh kami terasa liar dalam jasad-jasad kami. Ya. Kemudian kata dia, wahasilu dunyana ahdan wa wabalu. Dan hasil daripada kami belajar ilmu kalam hanyalah bala, bencana, musibah. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jamana kila wa qawlu. Dan kami tidak bisa mengambil faedah dari belajar ilmu kalam kecuali hanya sekadar mengumpulkan pendapat-pendapat tadi tokoh-tokoh filsafat. Ya. Ini sekali lagi pengakuan dari tokoh ahli kalam sendiri, Ar-Razi. Dan bahkan dia terakhirnya mengatakan juga, laqad ta'amaltu turuqal kalamiyah wal manahij falsafiyah. Aku telah belajar ilmu kalam, belajar ilmu filsafat. Fawajatu aqrabat turuq tariqatul Quran. Dan tidaklah aku mendapati jalan kebenaran kecuali jalannya Al-Quranul Karim. Iqra fil isbat ar-Rahman alal asyistawa. Bacalah ayat tentang penetapan sifat Allah ar-Rahman alal asyistawa. Wa qala ta'ala fin nafi laisa kamitsyin wa huwas samiul basir. Ini kata Ar-Razi. Dan juga tokoh-tokoh yang lainnya dari tokoh-tokoh ahli al-kalam. Ini sikap mencela-mencelinya mereka. Namun ini sekarang merasuk ke dalam diri orang-orang yang mengaku ahlussunnah wal jamaah. Naudzubillah min dzalik. Kemarin getol mendakwakan tauhid, membantah yang nyinyiri dakwah tauhid. Namun sekarang giliran dia yang nyinyiri dakwah tauhid. Dulunya mengatakan haram mencela pemimpin, dia sendiri yang sekarang mencela pemimpin kaum muslimin. Dulunya dia keras kepada al-bidah, sekarang dia bermasalah dengan ahli bidah. Naudzubillahi min dzalik. Akidah itu satu kesatuan. Antum jangan tertipu, oh orang ini kan tauhidnya bagus dalam uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Akidah bukan itu saja. Bagaimana baroknya kepada ahli bidah. Makanya kata para ulama, kalau ahlus sunnah dimusuhi oleh ahli bid'ah, itu biasa, itu lumrah. Karena ad-diddan la yastami'an, antara bid'ah dan sunnah nggak akan ketemu. Tapi yang aneh bin nyeleneh, kalau ada ahli sunnah bermesraan, berloyalitas kepada ahli bidah. Ini aneh bin apa? Nyeleneh. Itu yang menyelisihi akidah manhaj as-salaf. Bahkan sampai menjilat, bahkan sampai memuji-muji ahli bidah. Padahal kitab-kitab akidah salaf penuh dengan larangan, celaan terhadap ahli bidah. Bahkan kata Fudail bin Iyad rahimahullah, man waqqara sahibabit faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang memuliakan ahli bid'ah, maka dia telah membantu dalam menghancurkan Islam. Naudzubillahi min dzalik. Namun ini sekali lagi fenomena yang ada di tengah-tengah orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian disampaikan lagi di sini ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wal maksud annama inda awamil mu'minin wa ulamaihim ahli sunnati wal jamaah minal ma'rifah wal yakin wa tuma'nina wal jazmil haqqi wal qawli sabit wal qata' bima hum alaih
amrun la yunaza fi illa man sulibal aqal wad din. Bahwasanya kekokohan, keteguhan, konsisten dan keistiqomahan yang ada pada orang-orang baik awamnya ataupun penuntut ilmunya atau ulama ahli sunnah itu tidak bisa diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang tidak waras akalnya. Artinya sudah menjadi kesepakatan, sudah jelas dan terang benderang kalau ahli sunnah itu selalu konsisten, teguh dalam memegang prinsip akidah dan manhaj, tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah itu bunglon, kalau berubah-ubah itu ahli bidah. Naudzubillahi min dzalik. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mencela orang-orang yang suka mencela-menci sekali lagi dalam urusan akidah wal manhaj. Demikian pula para masyayikh dakwah salafiyah di zaman ini, mereka sangat mengecam orang-orang yang mencela-menci dalam urusan al-aqidah. Di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau pernah mengatakan la khaira fi wuddi mri'in mutalawwin, tidak ada kebaikan dalam mencintai orang yang mencela-menci. La khaira lil bilad fi rajulin mutalawwin. Kata beliau, tidak ada kebaikan bagi suatu negeri yang kalau ada orang-orang yang mencela-menci. Sekarang kata beliau menyeru orang untuk taat kepada pemimpin, besoknya menyeru kepada kudeta celaan terhadap pemimpin. Naudzubillah min la khaira fihim, tidak kebaikan pada diri mereka, kata beliau. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Kalau tadi masyayikh dakwah salafi di Madinah, ini yang di Riyadh. Beliau bahkan punya buku khusus, meskipun asalnya itu kajian beliau at-talawun wa taghayyur, tentang orang-orang yang mencela-menci dan sifat mencela-menci dalam akidah wal manhaj. Dan beliau contohkan itu adalah kelakuan tokoh-tokoh kelompok pergerakan, kelompok-kelompok harokah yang suka mencela-menci. Mereka seperti bunglon, selalu mengikuti arus ke kanan ikut, arus ke kiri ikut, meskipun tidak benar. Yang penting dapat pengikut banyak dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Dakwah salafiyah mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahkan beliau mengatakan bahwasanya kalau ada para pemuda yang masih ngefan istilahnya kepada dai-dai ustadz-ustadz yang mencela-mencela dalam akidah wal manhaj, ini menunjukkan cintanya mereka kepada orang-orang itu bukan karena Allah. Karena kalau cinta mereka karena Allah, pasti mereka akan meninggalkan orang-orang yang mencela-mencela dalam urusan akidah wal manhaj. Karena mencela-mencela dalam akidah wal manhaj itu tercelah di dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dalam pandangan para ulama. Maka sekali lagi harus betul-betul kita pahami ciri khas yang satu ini. Kata sekali lagi Syekh Saleh atau Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan, ciri khas dakwah salafiyah al-firqah najiyah al-sunnah wal jamaah sabatuhum alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Kokohnya mereka di atas kebenaran dan tidak mencela-mencelinya mereka sebagaimana kebiasaan ahli al-ahwa, pengekor hawa nafsu. Dan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di kitab Al-Ibana As-Sughra, ini kitab masih kita kaji di Surabaya setiap hari Rabu ba'dal maghrib, online dan juga offline. Pada pertemuan 3 hari yang lalu kita sempat membacakan riwayat ulama salaf yang juga mengecam sikap mencela-mencela dalam urusan agama. Di antaranya kalau tidak salah Amir bin Abdullah, seorang yang bernama Amir bin Abdullah mengatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa ya'ti ghadan bima yunkiruhul yauma. Tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan
kecuali dia akan mendatangkan sesuatu yang dia ingkari kemarin. Ini ciri khas ahli bid'ah, mencela-mencela. Kemarin memuji pemimpin, sekarang mencela pemimpin kaum muslimin. Padahal mencela pemimpin kaum muslimin adalah bid'ah sabaiyah, kata Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim Al-Barjas dalam kitabnya Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Beliau mengatakan pelopor yang mencaci maki, mencela pemimpin pertama dalam sejarah adalah Abdullah bin Saba. Dari golongan mana? Al-Yahud. Abdullah bin Saba Al-Yahudi, pendiri kelompok Syiah Rafidah. Dialah yang mempelopori mencela pemimpin kaum muslimin, yaitu mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai beliau terbunuh. Maka mencela pemimpin, kata beliau, adalah bid'ah sabaiyah. Naudzubillah min dzalik. Dan Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa mencela, menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Naudzubillah min dzalik. Ini prinsip kita, tidak boleh mencela pemimpin. Ya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ciri khas Ahlussunnah, karakteristik Ahlussunnah yang kedua. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin, ittifaquhum ala umuril aqidah wa adamu ikhtilafihim ma'a ikhtilafiz zaman wal makan. Kesepakatan Ahlussunnah di atas masalah akidah. Artinya akidah Ahlussunnah itu satu, tidak berubah-ubah dan tidak ada perselisihan sama sekali sejak zaman para sahabat sampai detik ini. Contoh tadi, masalah penetapan sifat Allah, tidak ada satu ulama Ahlussunnah atau tokoh Ahlussunnah misalnya, atau Ahlussunnah yang mengingkari sifat istiwa Allah di atas al-arsy. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab akidah Ahlussunnah, semuanya sepakat di atas akidah yang satu, terutama masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas kemarin dari kitab apa? Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani, dan suka akan ada pengulangan-pengulangan lagi nantinya. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Antum kalau buka kitab tadi, Syarhus Sunnah Imam Muzani, Syarhus Sunnah Imam Barbahari, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, kemudian juga kitab Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah, demikian pula kitab Aqidah Al-Wasithiyah, Aqidah At-Tahawiyah tentang masalah sifat-sifat Allah. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan karakteristik Ahlussunnah, mereka satu dalam akidah. Di antaranya juga imam 4. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua sepakat di antaranya tadi mengatakan Allah di atas langit. Seperti yang kita nukil kemarin dari ucapan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu ada di atas, bukan di bawah. Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit sedangkan ilmunya di mana-mana. Imam Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, beliau mengikrarkan Allah di atas langit berdasarkan hadis Al-Jariyah dalam Sahih Muslim. Demikian pula akidah Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Semua sepakat. Dan juga mereka semua sepakat mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini yang harus kita pahami dan kita wajib pegang erat. Maka jangan disamakan pembahasan masalah fikih mereka dengan pembahasan akidah mereka. Kalau masalah fikih, iya banyak khilaf di antara mereka, di antara 4 mazhab tersebut. Namun dalam masalah akidah satu. Ya. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani dalam kitab atau yang seperti yang dinukil oleh murid beliau Imam Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah. Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani yang juga bermadzhab Syafi'i,
Beliau mengatakan wa mimma yadullu ala anna ahlal hadis hum ahlul haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al musannafa min awalim ila akhirihim qadimin wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahu fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran al aktar wajadtahum fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin. Di antara yang menunjukkan bahwasannya ahlul hadis itu adalah pengikut kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti kitab-kitab mereka semuanya dalam masalah akidah dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, padahal mereka berbeda-beda negeri mereka, berbeda zaman mereka, namun kata beliau, namun engkau mendapati mereka dalam masalah i'tiqad, masalah akidah ala watiratin wahidin, garis dalam satu apa? Al-aqidah. Ini sekali lagi karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka satu. Demikian pula ini ditegaskan oleh ulama dari mazhab Syafi'i juga yang dikenal dengan As-Salmasi, ya. Ini kita nukil dari Syarah Sunnah Imam Al-Muzani oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Beliau sekali lagi menukil dari seorang ulama mazhab Syafi'i yang nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi, yang hidup abad ke-6 Hijriah, meninggal tahun 550 Hijriah. Beliau mengatakan fa'amal kalam fi sifati dzil jalali wal ikram wa ma yata'allaq bi asma'il husna wa sifatil mubayyinah li sifatil anam fala khilafa fi dzalika bainahum. Sekali lagi, ulama dari mazhab Syafi'i tadi punya kitab judulnya Manazil al-A'immatil Arba'ah, kedudukan imam 4 mazhab. Kemudian beliau menjelaskan tentang akidah mereka dalam masalah tauhid asma wa sifat. Adapun masalah sifat-sifat Allah dan yang berkaitan dengan al-asmaul husna, maka ucapan mereka satu, tidak ada khilaf, fala khilafa fi dzalika bainahum. Ini karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan ahlu al-kalam, berbeda-beda akidah mereka. Ada yang menetapkan semua sifat Allah, ada yang mentakwilkan dan seterusnya, ya. Dan takwilnya mereka pun berbeda, ada yang mentakwil ini, ada yang mentakwil itu dan seterusnya. Ahlussunnah akidah mereka satu. Dan sudah kita sampaikan tadi malam, alhamdulillah kita hampir 20 tahun lamanya tidak pernah putus mengajarkan kitab-kitab tauhid akidah salaf. Dalam kita buktikan sendiri tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka. Dalam masalah apa? Al-aqidah. Dalam masalah usul al-i'tiqad atau usul as-sunnah. Baik, kita pindah ke karakteristik yang ketiga, i'tiqaduhum anna tariqatas salafis salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Keyakinan ahli sunnah bahwasanya metode salafus salih, ahli sunnah wal jamaah, itu yang lebih selamat, yang lebih tahu, yang lebih bijak. Metode manhaj salafus saleh dalam masalah akidah khususnya itu lebih selamat, lebih pintar, lebih tahu dan lebih bijak. Ini untuk membantah kelompok ahlul kalam yang mereka mengatakan, oh iya, salafus saleh, para sahabat, tabi'in itu yang lebih selamat. Cuma kami yang lebih tahu tentang takwil ayat-ayat sifat. Ya. Apa arti istiwa? Istaula, menguasai. Apa arti Allah murka?
oh Allah ingin memberikan musibah. Mereka takwil-takwil yang tidak pernah diajarkan oleh para salafus saleh. Maka mereka mengatakan, oh iya salafus saleh memang yang lebih selamat, cuma kami yang lebih apa? Paham dalam takwil ayat-ayat, hadis-hadis tentang masalah sifat. Naudzubillah min dzalik. Maka dibantah oleh para ulama, kita harus meyakini para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang yang paling paham tentang agama Allah. Para sahabat diantaranya, mereka adalah orang yang paling paham tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat tentang sifat Allah. Karena mereka yang langsung belajar kepada siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ayat turun kepada Ar-Rasul. Dan Allah memerintahkan kita mengikuti pemahaman para sahabat. Ayatnya sangat banyak. Bahkan ayat yang selalu kita baca ketika salat, yaitu dalam surat apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'raf bil haqqi fahuwa aula bihi. Orang yang paling tahu tentang kebenaran, dialah yang lebih utama dengan siratal mustaqim. Kemudian beliau mengatakan, walihada fassara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para salaf dahulu mentafsirkan as-siratal mustaqim dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau petunjuk, ikuti jalannya para sahabat Rasul. Mau siratal mustaqim, ikuti pemahaman para sahabat Rasul, ikuti tafsir para sahabat Rasul. Jangan ikut apa? Ahlul kalam. Makanya dalam masalah metode tafsir, kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i juga, di muqaddimah tafsir beliau mengatakan tafsir Al-Quran yang paling baik yaitu yang pertama tafsir ayat dengan ayat. Contoh misalnya tentang surat Al-Fatihah itu sendiri, as-sirat, ya, atau Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah berikan nikmat yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah ini? Allah tafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin dan salihin. Ini sekali lagi tafsir ayat dengan apa? Ayat. Kemudian yang kedua, metode tafsir yang benar, ayat dengan hadis. Seperti Rasul mentafsirkan arti as-sirat dengan al-Islam, al-maghdubi alaihim al-yahud, al-adhalin an-nasara. Itu tafsir Rasulullah SAW terhadap ayat tadi. Dan yang lainnya contohnya banyak. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, tafsir ayat dengan ucapan para tabi'in, karena mereka yang langsung belajar Al-Quran kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi, istiwa alal arsy. Ahlus sunnah mengatakan arti istiwa adalah tinggi di atas arsy. Dari mana taunya? Dari tafsir para tabi'in. Mujahid Abul Aliyah. Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuka bihi. Kalau telah sampai kepadamu tafsir dari Mujahid, ulama tabi'in murid Abdullah Abbas, maka itu cukup bagimu. Ini manhaj as-salaf, senantiasa mendahulukan apa? Para tabi'in maupun tabi'u
at-tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Contoh yang lain, kelompok Khawarij, kelompok teroris, mereka mentafsirkan surat Al-Maidah 44. Tahu ayatnya? Siapa yang tahu ayatnya? Al-Maidah 44 yang merupakan senjata pamungkas kelompok Khawarij untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada yang apa ayatnya? Tidak ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata para ulama salaf atau ulama ahli sunnah seperti Imam Al-Ajurri, di antara syubhat kelompok Khawarij sepanjang masa, mereka salah paham, gagal paham tentang ayat ini, yaitu dengan mereka mengkafirkan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul, Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in, mentafsirkan ayat itu dengan ucapan kufrun duna kufrin, kufur kecil, kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini yang harus yakini. Pemahaman para salafus saleh, mereka lebih selamat, lebih bijak dan lebih paham. Ya. Kita pindah ke karakteristik yang keempat. Annahum a'lamun nas bi ahwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi wa af'alihi. Mereka para pengibar bendera sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidzalika fahum asyadun nasi hubban li sunnah. Makanya mereka adalah orang yang paling cinta dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka belajar sunnah Rasul, terutama masalah akidah. Demikian pula masalah ibadah. Bagaimana juga masalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mereka mempraktekannya. Ini beda dengan ahlul bidah yang mereka suka nyinyiri, memperolok sunnah Rasul, ya. Memperolok jenggot, ya. Padahal itu adalah sunnah Rasul. Rasul berjenggot. Kalau mereka memperolok jenggot, ini sama saja memperolok Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis tentang masalah wudhu misalnya, Rasul SAW menyelah-nyelah jenggot beliau ketika wudhu. Dan Rasul mengatakan, a'ful liha, peliharalah jenggot, wajadu syawarib, dan cukurlah kumis, kata Rasul. Al-sunnah menghidupkan sunnah Rasul ini, cinta dengan sunnah Rasul ini. Demikian pula masalah sunnah-sunnah Rasul yang lainnya. Mereka memahaminya, mengamalkannya, mencintainya, bukan malah memperolok, nyinyiri sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang aneh, dan ini yang terjadi, ketika mungkin antum masih ingat kasus ada seseorang yang membunuh penghina Nabi. Kita semua sepakat menghina Nabi ini suatu yang luar biasa, dosanya, kekufurannya, apalagi yang melakukan orang kafir, kafir plus menghina Nabi. Tapi tidak boleh kita menghadapi itu dengan hal yang menyelisih syariat Allah. Ya, makanya para ulama juga mengecam pembunuhan tersebut.
sekaligus mengecam celaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seruan dari sebagian orang bahwasanya menghadapi orang-orang yang menghina Rasul itu dengan sunnah Rasul, ittiba sunnah Rasul. Dan ini yang juga diucapkan para ulama. Dalam segala hal kita harus ittiba sunnah Rasul, menghadapi orang-orang kafir dengan ittiba sunnah Rasul. Itu seruan para ulama. Cuma yang aneh, ada orang-orang yang nyinyiri, masa menghadapi orang yang menghina Nabi dengan ittiba sunnah. Naudzubillah min dzalik. Ngakunya sunnah tapi nyinyiri seruan kepada ittiba sunnah, nggak mau sunnah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ciri ahlu sunnah dalam segala hal kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Sunnah Rasul bukan hanya tadi masalah penampilan, masalah sholat, demikian pula menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin harus dengan ittiba'u sunnah. Contoh, dulu ada kisah yang sangat menakjubkan. Ada kisah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi raja pertama kaum muslimin. Habis mungkin ya. Tes ya. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah melakukan perdamaian atau gencatan senjata dengan pasukan Romawi. Ya, kalau kita bisa contohkan misalnya ya, perdamaian ataupun gencatan senjata sementara itu dalam jangka waktu 1 bulan ya. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu sudah berjalan mendekati markasnya pasukan Romawi. Beliau tidak langsung menyerang, hanya rencana saja kalau sudah waktu gencatan senjata berakhir langsung menyerang. Tiba-tiba ada seorang sahabat Rasul yang bernama Amr bin Abbas. Beliau mengatakan wafa'un la ghadar. Tepati perdamaian, perjanjian, tidak boleh berbuat curang. Muawiyah bin Abi Sufyan kaget. Ketika sudah berjalan mau berjihad, intinya kok ada yang menegur. Kemudian Muawiyah bertanya, apa dalilnya nggak boleh? Maka disampaikan oleh sahabat Rasul, sabda Rasul, yaitu kalau sudah ada perjanjian tidak boleh dibatalkan sampai selesai perjanjian itu. Maka Muawiyah yang sudah semangat berjihad, berperang, pulang. Karena apa? Ittiba'u sunnah. Kok ini ada yang ngaku ahlus sunnah disuruh ittiba'u sunnah menghadapi orang yang menghina Nabi, nggak mau, harus tampil beda. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ahlus sunnah sangat kental dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, karakteristika hirsuhum ala nasil aqidatis sahihah. Semangat mereka, antusias mereka dalam menyebarkan al-aqidah sahihah. Ini yang kita sampaikan kemarin. Ciri khas dakwah salafi Ahlus Sunnah itu lebih memprioritaskan mengajarkan al-aqidah, aqidah salaf. Makanya awal-awal munculnya dakwah salafiyah di sekitar tahun 90-an itu yang viral ketika tabligh akbar, ketika kajian, tema-tema masalah aqidah wal manhaj. Bukan masalah rumah tangga, bukan masalah fikih. Nah, masalah apa? Aqidah wal manhaj, tanpa menyepelekan masalah-masalah tersebut. Cuma ini yang diprioritaskan. Dan ini yang dikatakan para ulama, hirsuhum
ala nasil aqidati shahihah. Semangat antusias mereka dalam menyebarkan al-aqidah as-shahihah. Namun sekarang terbalik, justru yang menyampaikan akidah dimusuhi, dibully, diboikot, dicaci maki. Nggak boleh ngajar di masjid ini karena apa? Terlalu keras, karena merusak ukhuwah Islamiyah. Naudzubillahi min dzalik. Bukan oleh orang luar, bahkan dari orang dalam sendiri. Ini karakteristik yang sudah luntur di tengah-tengah yang mengaku dakwah atau mengaku pengikut dakwah salafiyah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini perlu kita sampaikan lagi. Ciri khas dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah, hirsuhum ala nasil aqidati shahihah. Semangat mereka untuk menyebarkan al-aqidah as-shahihah. Mengajarkan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Muzani, ya, dan seterusnya. Karena inilah yang paling penting. Ini pembeda antara al-sunnah dengan al-bidah. Ini yang bisa membantah syubhat-syubhat al-bidah, terutama di zaman yang penuh syubhat sekarang ini. Kemudian kata beliau, hirsuhum ala nasil aqidati shahihah wa dinul qawim alladzi ba'atsallahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limin nas wa irsyadihim wa nasiha lahum ma'arrad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in. Namanya mengajar akidah salaf, mengajar tauhid, itu pasti harus ada bantahan kepada yang menyelisihi akidah yang sahihah. Tidak cukup hanya mengajarkan tauhid, harus melarang dari apa? Kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sekarang ini ada fenomena, tidak apa-apa sudah ngajar tauhid, cuma jangan apa? Ngomongin kelompok sebelah. Naudzubillah min dzalik. Gimana amar ma'ruf tanpa nahi mungkar? Ini menyelisih syariat. Gimana menyeru kepada tauhid, enggak melarang dari kesyirikan? Allah sendiri menggabungkan wa'budullah, sembahlah Allah, ibadah Allah, wala tusyriku bihi, la ilaha illallah, enggak bisa dipisahkan. An-nafyu wal isbat, meniadakan semua sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Enggak cukup hanya apa? Illallah, harus la ilaha illallah, komplit. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau apa? Ada seruan, cukup tauhid saja, enggak usah apa? Melarang, mencela kesyirikan. Nah, ini sekali lagi manhaj yang batil. Maka sangat ya aneh binyeleneh kalau kita apa misalnya diboikot ya ngajar akidah karena apa? Suka bantah misalnya tadi Khawarij dan sebagainya, enggak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ini sekali lagi ukhuwah Islamiyah yang palsu, karena enggak mungkin ada ukhuwah Islamiyah tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti akan kita sampaikan di bab yang berikutnya. Yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaqi wat tawaif. Karakteristik mereka selalu pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Pertengahan tentunya berdasarkan dalil. Mereka sebagaimana dalam ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Jalannya Rasul, para sahabat, pertengahan di antara kelompok-kelompok pemahaman yang sesat menyesatkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah mengatakan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah berkata, Ahlus sunnah fil Islam ka ahlil Islam fil milalil ukhra. Ahlus sunnah itu pertengahan di tengah-tengah kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, sebagaimana Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Seperti ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Islam di antara ad-dallin dan al-maghdub alaihim, kelompok yang sesat dan kelompok yang Allah murkai. Islam pertengahan. Orang Yahudi dalam masalah nabi, mereka membunuh para nabi, melecehkan para nabi. Wa qatlimul anbiya. Nasara lain lagi, mereka apa? Menuhankan nabi mereka berlebih-lebihan.
dua kutub yang berseberangan, Yahudi Nasrani. Islam pertengahan, tidak mencelah Nabi, tidak menuhankan Nabi, mengatakan Nabi Muhammad Abdullah wa Rasul. Ini pertengahan Islam. Ahli sunnah juga demikian, pertengahan dalam segala hal. Contoh dalam masalah kelompok tadi Khawarij, lawannya liberal. Kelompok Khawarij mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, layak dibunuh, dibom, teroris. Ini kelompok Khawarij, berlebihan mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Lawannya kelompok liberal yang mengatakan wah, semua agama sama, hukum Allah dengan hukum manusia, hukum barat sama. Naudzubillah min dzalik. Ini kufur akbar. Ahlus sunnah pertengahan mengatakan hukum Allah wajib diterapkan dalam semua bidang kehidupan manusia. Tapi seandainya ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas tadi, wa man lam yakum bima anzal fa kamul kafirun kufrun duna kufrin kufrun la yanqulu anil millah. Selalu pertengahan. Ya. Dalam masalah karomah, kata para ulama, ini kalau dia bahas pertengahan Ahlussunnah, ini bisa sampai maghrib ini, ya, karena panjang pembahasan pertengahan Ahlussunnah dengan contoh-contohnya. Masalah karomah wala-wali. Ada kelompok yang berlebihan sampai menetapkan orang gila jadi wali. Gimana orang gila jadi wali? Ciri wali Allah yang beriman bertakwa, seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa bersedih dan tidak pernah takut. Siapa wali Allah? Allah katakan sendiri, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman, yang bertakwa. Bertakwa apa artinya? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang bisa melaksanakan perintah Allah yang berakal, yang waras, bukan yang gila. Syarat orang salat apa? Berakal. Gimana orang gila jadi apa? Wali. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi apa? Orang-orang itu mengatakan orang gila bisa jadi wali, wali majdub kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Lawannya kelompok Mu'tazilah yang mengatakan karomah itu tidak ada. Ya, kalau yang ini berlebihan, mengatakan orang gila itu punya karomah. Apa karomahnya? Ya gila itu. Karena apa? Mendatangkan hal yang nyeleneh, bisa apa? Berjalan di tengah jalan ya tanpa busana sama sekali. Itu apa? Karomah. Naudzubillah min dzalik. Kalau seperti itu karomah nggak mau kita. Mau antum jadi karomah, diberikan karomah seperti itu. Ya. Karena apa? Punya keanehan. Apa keanehannya? Telanjang bulat di tengah jalan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini orang nggak waras, orang gila, bukan wali. Lawannya kelompok Mu'tazilah yang apa? Mengingkari adanya karomah dengan alasan kalau ada karomah para wali nanti ya takutnya bercampur aduk antara karomah dengan mukjizat Nabi. Ahlus sunnah mengatakan tidak. Namanya wali nggak mungkin mengaku Nabi, nggak mungkin tercampur antara karomah dengan apa? Mukjizat. Karomah itu ada, namun bagi para wali-wali Allah, dan karomah tidak bisa dipertontonkan setiap saat kayak sulapan gitu. Sekali lagi, Ahlus sunnah pertengahan dalam segala hal. Taib, yang terakhir, yang ketujuh di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan tentang ciri khas karakteristik Ahlus sunnah wal jamaah, hirsuhum alal jamaati wal ulfah. Semangat mereka untuk menyatukan umat. Namun metode Ahlus sunnah dalam menyatukan umat ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, beda dengan kelompok harokah pergerakan. Kalau kelompok pergerakan yang penting kumpul-kumpul sudah, meskipun beda akidah mereka, meskipun beda manhaj mereka, seperti yang diutarakan oleh tokoh pendiri kelompok Ikhwan Muslimin, yaitu Hasan Al-Banna, mengatakan nata'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'na ba'da fima ikhtalafna fih. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling tutup mata, toleransi dalam hal yang kita perselisihkan, meskipun dalam masalah akidah.
Sudahlah, nggak usah membahas Khawarij, Mu'tazilah, nggak usah membahas ini kelompok sesat dan sebagainya, sama-sama kaum muslimin. Ini sekali lagi pemahaman yang sesat menyesatkan. Kenapa? Kata para ulama, karena dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Kok kita disuruh apa? Toleransi, nggak boleh menyalahkan yang salah, yang sesat. Gimana? Ini menyelisih metode Al-Quran. Dan kalau antum merenungkan kata para ulama, surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan jangan berpecah belah. Ini seruan untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Namun ayat berikutnya apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini metode Al-Quran dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang syirik harus dikatakan syirik, yang bid'ah harus dikatakan bid'ah. Bukan apa? Tutup mata mendiamkan yang salah. Maka sungguh benar ucapan ulama salaf yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq yang mengatakan, as-sakit anil haqqi syaitanun sakit. Orang yang diam, tidak mau menyuarakan kebenaran, itu setan yang diam. Kemudian an-natik bil batil fahuwa syaitanun natik. Adapun yang berbicara dengan kebatilan, itu setan yang berbicara. Maka sekali lagi, mau jadi setan? Naudzubillah min dzalik. Para salafus saleh, bahkan Rasul, kata para ulama, Rasul sendiri mencontohkan, merajut ukhuwah Islamiyah itu bukan berarti diam dari kesyirikan, bukan diam dari kebid'ahan, penyimpangan. Bahkan Rasul dikala jihad, ya, secara logika saja, kalau namanya jihad butuh persatuan atau tidak? Butuh persatuan, ukhuwah, biar apa? Kompak pasukannya. Tapi Rasul, kalau ada salah satu sahabat pasukan beliau yang salah, tetap ditegur meskipun dikala apa? Perang. Ketika sebagian sahabat Rasul ikut perang Khaybar dan mereka baru masuk Islam, mereka ingin dibuatkan pohon keramat. Dalam hadis Dhatil Anwat, ya Rasulullah, ij'alana dhata anwatin kamalam dhata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Ini dikala jihad, mau apa? Perang. Ketika Rasul mendengar ucapan mereka yang keliru, Rasul apa? Ingkari. Bukan apa? Tutup mata, nanti saja kalau sudah selesai jihad kita apa? Nasihat. Tidak. Kenapa? Kalau dia mati jihad dalam keadaan punya akidah syirik, apa manfaatnya? Paham? Ya, jangan gagal paham. Jadi sekali lagi, ukhuwah Islamiyah diraih dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada tauhid, mengingkari apa? Kesyirikan. Bukan ukhuwah Islamiyah dengan kita diam dari kemungkaran. Ya, sekali lagi, ahlu sunnah menyuruh kepada persatuan, namun persatuan yang hakiki, yaitu menyuruh umat kepada tauhid, dan tauhid yuwahid. Namanya tauhid itu menyatukan, dan tidak mungkin kita bisa menyeru umat kepada tauhid dengan baik dan benar kecuali juga melarang dari apa? Kesyirikan. Jadi sekali lagi, harus tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai seperti kelompok Harokah menyeru kepada persatuan yang semu seperti orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu padahal hati mereka, akidah mereka berbeda-beda. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, tanpa melihat buku, sebelum Ana jawab pertanyaan, Ana tanya dulu. Sebutkan 3 saja, 3 saja karakteristik Ahlussunnah yang kita bahas tadi. Jangan lihat. Ada yang banyak di sini. Iya, apa? Iya. Ya, ya, kesepakatan mereka di akidah yang satu. Yang ketiga, Baik, mau pilih yang mana? Ini ada 2 pilihan. Mau yang tebal apa tipis?
Tipis saja. Jazakallahu khair. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Lanjutkan 3 lagi, ya. 3 lagi yang kita sampaikan dari karakteristik Ahlussunnah yang tidak disebutkan tadi. Tadi disebutkan poin pertama, poin kedua, konsisten di atas akidah atau kebenaran, sepakat dalam satu akidah, merajut ukhuwah di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebutkan 3 lagi selain yang disebutkan ini. Ya, keyakinan Ahlussunnah manhaj salafus saleh lebih bijak, lebih paham, lebih selamat. Ya, enggak apa-apanya. Terus saya lanjutkan. Mereka pengibar bendera sunnah yang paling paham tentang sunnah Rasul dan paling cinta kepada sunnah Rasul. Yang ketiga, sudah. Semangat mereka dalam menyebarkan apa? Menyebarkan akidah sahihah. Ya udah, enggak apa-apa ya. Pilih yang mana? Min fadlik. Baik, sekali lagi pertanyaannya. Sebutkan salah satu ulama salaf yang mencela dalam agama. Hah? Betul enggak? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tebal lebih tipis. Ya, fadhal. Baik, kita gantian sekarang. Anda jawab pertanyaan yang sudah antum sampaikan di sini. Apakah menjadi syarat untuk memiliki hafalan Quran sekian banyak lurus dalam bacaan Al-Quran sebelum menasihati seorang teman dari penyimpangan bapak dai yang menyimpang dari ciri pokok Ahlussunnah? Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak bisa dengan lisannya. Enggak ada syarat harus apa? Hafal Al-Quran dan seterusnya. Ya, sekali lagi yang penting antum tahu itu kemungkaran berdasarkan bukti dan dalil yang benar, maka apa? Laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Namun sekarang ini ada orang-orang yang istilahnya itu bijaksana enggak bijak sini, bijaksana injak sini. Kalau dari golongan mereka yang sesat menyimpang, kalau dinasehati ini syaratnya. Paham? Namun kalau kita yang dituduh salah, semua dikerahkan untuk apa? Memboikot, mentahdzir kita. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang curang. Itu 6 golongan al-mutaffifin. Ya, masalah nahi mungkar dengan kekuatan dan sebagainya, kata para ulama ini bagi yang punya power dan tidak mendatangkan kemadatan yang lebih besar. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala itu, yang pertama beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi dalam amar ma'ruf nahi mungkar juga harus memahami kaidah-kaidah. Ya, jangan sampai keliru. Contoh ya, kata para ulama, misalnya kita mendapati di rumah orang tua kita ada hal-hal yang mungkar. Kalau itu bukan milik kita, tidak boleh kita rusak. Ya, kecuali kalau itu milik kita, beda lagi. Kalau milik orang tua kita, milik saudara kita dan sebagainya, kalau dirusak, naudzubillah min dzalik, ini ya bisa mendatangkan madarat yang lebih besar lagi. Tadi Ustadz menyebutkan dakwah para nabi adalah tauhid. Mulai dari Nabi Nuh sampai Rasul SAW. Bagaimana dengan dakwah Nabi Adam? Yang pertama, tentunya ketika Nabi Adam awal kali Allah turunkan ke bumi, nggak ada manusia. Betul nggak? Dakwah kepada siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah atau Nabi Adam alaihissalam atau tauhid itu disuruhkan oleh para anbiya wa rasul ketika banyak
atau ketika munculnya kesyirikan pertama kali di zaman kaum Nabi Nuh. Jadi kata para ulama, antara Adam dengan Nabi Nuh semuanya masih satu tauhid, satu akidah. Paham? Jadi sekali lagi, kenapa dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam? Karena itu awal muncul kesyirikan, yaitu penyembahan kepada 5 orang saleh, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra, seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin shalihin min qaumi Nuh. Ini adalah 5 nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku au hasyaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim atikanu jida fiha ansaba. Ketika 5 wali Allah yang meninggal ini, atau ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan datang kepada para pengikutnya membisikkan, alangkah baiknya kalau dibuatkan patung gambar-gambar mereka, sekedar mengenang jasa mereka, ditempatkan di tempat mereka berkumpul dahulu. Falam tobat, masih belum disembah. Kemudian datang generasi berikutnya, baru setan membisikkan, dahulu nenek moyang kalian kalau paceklik minta-minta kepada wali yang telah mati tersebut. Ini baru Allah mengutus siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Allah mengatakan, sungguh kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, jangan, atau wahai kaumku, ani ibudullah, sembahlah Allah, ya qaumi ibudullah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi dakwah pertama atau dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika muncul kesyirikan pertama kali di tengah kaum beliau. Wallahu taala a'lam. Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Ya, dan tidak lupa sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada orang yang tidak bersyukur kepada, tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak terima kasih terutama kepada pengurus masjid yang telah memfasilitasi kita untuk kita sering watawasau bil haq watawasau bis sabar, dan semoga ini semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.